Halo Bung Rocky, seperti janji kita tadi kita lanjutkan ngobrol kita hari ini ya, Bung Rocky. Tapi dunia itu saya lihat memang penuh paradok ya, Bung Rocky. Di satu sisi kalau ada yang senang pasti ada yang susah gitu. Ada yang panen, tapi ada yang merugi juga. Dalam kasus ini saya mau ngomongin soal minyak goreng. Ini kan problem mak-mak yang sudah cukup lama. Saya baca dalam beberapa hari ini ternyata mak-mak udah mulai berteriak senang. Kenapa? Karena harga minyak goreng bisa turun gitu. Tapi kalau saya amati ini bukan soal kebijakan pemerintah yang menurunkan harga minyak goreng ini, karena ternyata harga sawit itu juga sedang anjlok. Nah, jadi agak aneh kalau harga sawit anjlok, tapi minyak goreng nggak turun, itu kan jadi masalah gitu ya. Tapi satu sisi kan ada emak-emak yang senang, tapi ada emak-emak petani, ada keluarga petani, ada tentu Pak petani yang sekarang merasa sedih karena dalam 4 hari ini saja harga TBS, tandan buah segar itu terus-menerus turun dan sebenarnya udah nggak layak secara keekonomian gitu. Ya, mak-mak di kota atau di tempat-tempat urban, terutama kelas menengah nggak ada problem gitu, karena simpanannya itu cuma soal minyak goreng. Tapi rakyat biasa, mak biasa itu pasti bergembira. Tapi juga dia tahu bahwa sangat mungkin yang petani sawit itu juga keluarga dia di desa tuh yang mengalami keterpurukan. Jadi itu juga relatif. Kalau seorang ibu di dapur di Depok itu bergembira, dia tahu bahwa keluarganya di Sumatera itu justru menderita tuh, karena yang dia konsumsi murah harganya, tapi sekaligus membuat petani yang saudara dia di Sumatera tidak bisa membayar uang sekolah. Lalu petani di Sumatera yang adalah saudara dia minta tolong pada mak-mak yang ada di Depok. Itu kegiatan ekonomi selalu begitu, ada siklus yang nggak bisa dipotong, karena setiap kebijakan itu dari hulu ke hilir pasti terkait. Yang jadi masalah memang kalau terlihat bahwa petani itu menderita, itu ya memang stoknya berlebih lagi kan, dan mungkin tangki-tangki penyimpan sawit itu kan dia udah memang penuh sehingga nggak bisa dikeluarkan lama, dan buat ngeluarin itu juga kita tahu secara teknis kan minyak sawit itu mesti terus dalam suhu tertentu, dipanasin dulu supaya layak untuk diterima oleh negara-negara importir di luar sana tuh. Jadi peristiwa ini sebetulnya secara teknis harus dihitung dulu supaya petani nggak merasa kok kita dikecewakan ya. Jadi mungkin ada bridging, mungkin satu dua hari petani mesti disapa dengan BLT khusus sawit, sambil terangkan bahwa nanti ekspor itu kalau udah jalan mulus, minyak sawit yang udah comply dengan aturan internasional itu akan bangkit. Paling nggak ada keterangan itu. Tapi sekali lagi orang mulai curiga lagi nih, bahwa ini artinya mereka yang menguasai tangki-tangki itu justru memperlihatkan semacam moral hasad, kesempatan nih buat 1-2 hari neken petani lagi nih. Kan itu intinya kan. Tapi itu bukan tanggung jawab mereka, itu pemerintah yang mesti mampu untuk kasih buffer ya, biasanya begitu tuh. Buffer supaya harga itu nggak jatuh dulu tuh kan, itu intinya. Tapi pemerintah nggak mungkin kasih buffer itu. Walaupun pemerintah sebenarnya dapat keuntungan APBN karena pekerjaan petani sawit yang membuat APBN masih ada surplus 200 triliun. Kan mestinya bagian itu yang tiba di petani, supaya petani merasa oke, kami dihargai itu. Kan itu intinya. Ya kan di sini kan sebenarnya peran pemerintah itu sebagai regulator gitu ya. Dan regulator itu harusnya kan bisa juga mengatur hal-hal semacam ini, bahwa kita paham harga komoditi-komoditi seperti ini yang masuk dunia internasional itu kan memang fluktuatif. Tergantung pada bagaimana harga di pasaran dunia, kadang naik, kadang turun. Tetapi kan seperti Anda sebut tadi, pemerintah ini selama ini ketika dia naik tinggi, dia mendapat keuntungan yang durian runtuh nih dari sisi itu, dan kemudian surplus APBN-nya. Dan sebenarnya sebagai regulator dalam hal-hal semacam ini mestinya mereka mesti paham bahwa suatu saat juga akan turun, dan petani nggak boleh dong dibiarkan begitu saja. Ya itu yang dijanjikan Pak Jokowi dulu kan. Dulu Pak Jokowi berkampanye bahwa saya pastikan harga komoditas yang strategis di rakyat itu, sawit yang disebutkan itu tidak akan mengalami guncangan. Itu dari 7 tahun lalu dijanjikan. Dan janji itu memang mudah dilakukan karena dia punya kemampuan regulasi itu. Bahwa ada bagian yang mesti dikondens, yang lain oke, mekanisme pasar. Tapi bagian ini kan bisa dihitung tuh ya, beberapa mungkin 2 juta
kilogram itu yang memang dimaksudkan untuk reserve supaya petani itu nggak kesulitan. Karena si petani mesti hitung, ini mulai masuk tahun anggaran pendidikan baru segala macam, Agustus, ada keperluan ini, keperluan itu tuh, sekolah mulai segala macam. Justru pada saat momen semacam ini yang disebut buffer social safety net itu yang mestinya diterangkan oleh pemerintah. Tapi kita nggak tahu, kan sampai sekarang bahkan yang disebut dana PEN itu nggak jelas itu kemana kan, apa mestinya kan itu diambil aja bagian dari situ. Tapi saya baca di media bahkan BPK itu kasih sinyal bahwa dana PEN itu banyak betul yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi soal-soal semacam ini secara makro kebijakan pemerintah itu memang nggak menghitung efek dari pemburukan ekonomi dan kesiagaan dia untuk memitigasi itu. Jadi ini problem mitigasi aja sebetulnya. Iya, iya. Dan jadi kalau kita kritik lagi pemerintah, ya jangan dibilang lo kok semua salah pemerintah. Ya memang disitulah kita memilih bahwa pemerintah bertugas semacam ini kan gitu ya. Ya soal hubungan dengan pasar dunia oke, itu. Tapi ini ada hal yang kita kenal betul bahwa petani sawit itu sangat rentan karena fluktuasi di mana-mana harga komoditas itu nggak ada yang stabil tuh. Dan kesempatan itu kan yang mesti dibaca. Buat apa pemerintah bilang kami punya big data, kami jago algoritma, ngapain? Pada akhirnya petani balik lagi menikmati harga yang mungkin 400 perak lagi nanti dalam 1-2 hari ini. Oke, saya ajak Anda untuk berpindah topik, tapi saya kira sebenarnya sangat ada hubungannya. Ini berkaitan dengan dana pemilu, ya, Bung Rocky. Sampai hari saya membaca sampai 2 hari yang lalu itu masih teriak lagi nih KPU soal dana segera diturunkan. Sementara Pak Mahfud MD, nah ini ngomong Pak Mahfud MD lagi ya karena mau ya emang dia yang ada di situ. Dia Pak Mahfud MD menjamin bahwa dananya udah turun, apalagi udah disepakati antara pemerintah dengan DPR. Tapi realitasnya dana dicicil, kan gitu. Dan ini kan kemudian kenapa saya sebut tadi ada kaitannya kan bisa melihat sebagai sebuah indikasi bahwa pemerintah kita ini sudah mulai nggak berdaya gitu dalam soal-soal ini. Atau kalau nggak berdaya, karena Anda tadi menyebut punya surplus APBN, ya punya agenda lain yang lebih penting. Dan kita pasti nggak jauh-jauh berkaitan dengan proyek mercusuar dari Pak Jokowi. Gitu. Ya, itu KPU berkeluh kesah sebagai panitia negara untuk menyelenggarakan pemilu itu belum bisa bergerak tuh, karena harus hati-hati menggunakan dana. Sementara ada panitia lain yang juga sedang menyelenggarakan pendataan calon presiden itu bergembira karena di mana-mana direakan, namanya Musra tuh, musyawarah rakyat yang diinisiasi oleh relawan-relawan Pak Jokowi. Kelihatannya Pak Jokowi lebih gembira di bidang musyawarah rakyat daripada pemilu KPU itu kan. Dan saya beredar di media massa itu penasihat-penasihatnya, dewan pakarnya itu banyak akademisi itu yang juga saya kenal tuh. Jadi itu menimbulkan tanda tanya, ngapain akademisi mengurus musyawarah rakyat yang adalah aktivitas politik pribadi presiden? Kan itu ngaconya di situ kan. Jadi mereka digaji untuk ada di kampus, undang presiden ke kampus diskusi, bukan jadi bagian dari relawan presiden. Kan akhirnya dosen-dosen yang seharusnya pinter di UI, IPB segala macam, apalagi UGM mungkin itu, jadi panitia musyawarah rakyat, kan ngaco tuh. Jadi sekali lagi ini kalau tadi sebelumnya kita ngomong soal revolusi institusi Polri, ini juga mental kampus jadi picik gitu atau jadi dangkal, jadi bagian dari musyawarah relawan Jokowi. Kan ini gila. Sementara KPU yang standarnya adalah APBN itu nggak bisa bergerak. Jadi Pak Jokowi memang nggak peduli dengan KPU, dia peduli dengan musyawarah rakyat yang memungkinkan dia untuk mengatur calon presiden berikutnya yang akan menyelamatkan dia dari kemungkinan ada kasus hukum IKN misalnya tuh. Jadi di kepala Pak Jokowi lebih penting musyawarah rakyat daripada KPU, kira-kira begitu. Oke, jadi saya sendiri bingung ya dengan relawan-relawan Pak Jokowi ini. Kan bagaimana begini, kalau kita menempatkan Pak Jokowi itu sebagai seorang politisi, kan jelas Pak Jokowi itu bagian dari PDIP. Dan jelas Bu Gempati menyatakan bahwa dia petugas partai, dan dalam hierarki PDIP jelas bahwa yang punya yang hak prerogatif itu adalah Ibu Megawati untuk menentukan siapa capres. Tapi kenapa masih terus saja menggalang apa ini para relawan ini ya? Saya jadi bingung juga, Bung Rocky. Ya itu yang di awal beberapa minggu lalu kita
kita bikin konstatasi yang orang nggak percaya, kan kita bilang Pak Jokowi pasti akan balas dendam, tanda petik, atau bahkan tanda seru, usah tanda petik. Dan memang begitu yang terjadi akhirnya kan. Jokowi masih galang kekuatan, bahkan diterima di istana secara resmi. Dia menginginkan agar supaya musyawarah rakyat ini nanti dia yang buka, lalu dia akan ucapkan semacam pidato pentingnya calon baru. Ya buat siapa calon itu? Ya buat ngurusin dia. Padahal PDIP udah bilang Anda itu tunggu saya kalau mau kampanye seseorang itu. Jadi terlihat memang bahwa ya itu pertarungan politik bangsa ini memang antara Jokowi dan Megawati sebetulnya sebagai dua tokoh politik tuh. Dan etika itu yang justru didukung oleh kalangan akademisi kan. Kan mestinya kalau akademisi dianggap kan Ibu Mega sudah memberitahu Pak Jokowi kader, maka bela Ibu Mega sebetulnya tuh. Bukan bela Jokowi, apalagi kayak bela boleh lah, tapi jangan jadi relawan. Kan ngaco kan. Nggak ada sense of ethics di dalam teman-teman dosen-dosen ini nih. Itu intinya tuh. Nah berbahaya bagi kita kalau ini dibiasakan. Itu artinya setiap pejabat negara yang jadi ASN boleh bermain politik. Ya. Ini bermain politik kan mereka kan ASN sebetulnya, tapi jadi relawan Jokowi. Itu ngaconya di situ. Dan pada saat Jokowi masih presiden sehingga memanfaatkan juga seluruh fasilitas negara. Kan nggak mungkin tidak terkait dengan penggunaan fasilitas negara dalam upaya untuk membuat relawan Jokowi ini ke seluruh daerah bersepakat melakukan musyawarah. Dan itu 1 tahun penuh kegiatan itu tuh sampai 2023 tuh. Jadi bayangkan uang itu diaudit apa enggak tuh. Fasilitas-fasilitas tertentu itu pasti bergesekan dengan kepentingan politik, fasilitas negara, terutama kampus-kampus bergesekan kepentingan politik. Nah di situ sementara pada pihak lain BEM se-Indonesia kalau lakukan protes itu dianggap sebagai makar. Jadi konflik interest ini, konflik of ethical value ini yang sekarang lagi dihadapi oleh dosen-dosen itu. Mudah-mudahan mereka sadar bahwa mereka harusnya mundur dari semua kepanitiaan yang berhubungan dengan kedudukan presiden. Ya, Rektor UI katanya sudah menyatakan dia tidak bersedia masuk di situ kan. Kita masih ada Rektor IPB juga yang disebut namanya muncul, tapi saya belum membaca apakah ada bantahan juga gitu. Ya, tapi Rektor UI dia di situ dia cuma bilang ya karena saya sibuk. Dia nggak bilang bahwa itu bertentangan dengan etika universitas itu. Jadi kalau dia nggak sibuk dia iyain juga kan. Sama dengan Fethi Ghazali ya. Sahabat kita kayak Fethi Ghazali juga menyatakan karena berbenturan dengan riset dia di luar negeri, kalau tidak dia akan menyambut baik itu, gitu dia menyebutnya juga. Nah itu yang saya anggap sebagai batas etisnya itu palsu tuh, diam-diam sebetulnya pengen atau ya dibujuk nanti kita backup dari belakang. Tetap nggak bisa. Jadi Rektor UI mesti bilang itu etiknya nggak begitu karena saya diminta 24 jam mengurus UI. Itu berarti tidak boleh terlibat dalam politik. Kalaupun saya masih ada sisa 1-2 jam juga nggak bisa. Karena sifat dari universitas adalah mengkritisi kekuasaan. Bukan menjadi bagian dari relawan kekuasaan. Yang dalam hal ini Presiden Jokowi kan masih walaupun udah lame duck, tapi dia masih punya peralatan kekuasaan. Nah itu yang kita mau meluruskan ini itu berat. Karena itu juga menyangkut teman-teman kita. Tapi kita mesti ucapkan dalihnya. Bukan karena soal pertemanan. Tapi itu melanggar. Itu bukan sekedar melanggar, tapi itu mengkhianati sesuatu yang kita agungkan sebagai nilai universitas. Universitas itu mestinya jadi countervailing force pada kekuasaan, bukan jadi bebek lumpuh juga tuh. Iya. Jadi kalau sekarang baru saya sadar semua rangkaian yang kita bicarakan sejak awal sampai ujung ini tadi ternyata ada benang merahnya. Mulai dari harga harga sawit yang jatuh dan pemerintah tidak bisa menyediakan buffernya gitu, kemudian dana pemilu yang sampai sekarang masih dicicil gitu turunnya dicicil dan kemudian juga soal musyawarah nasional ini kan menunjukkan masih ada agenda-agenda politik yang bagaimanapun juga memerlukan dana-dana cadangan dan lebih penting kelihatannya menyediakan dana cadangan ini untuk kegiatan politik ketimbang menangani jadi buffer dari petani sawit kita yang sedang teriak-teriak hari ini. Iya itu yang kita anggap bahwa dengan mudah ini musyawarah rakyat ini diinstruksikan pada 1-2 BUMN untuk kasih uang kan itu gampang sekali kan sehingga kita nggak ngerti lagi itu pertanggungjawab BUMN di mana itu mungkin separuh dari BUMN kita udah dipakai untuk main politik oleh kekuasaan tuh dan nanti kalau ada krisis tiba-tiba merger lalu hutang BUMN sana dianggap nggak ada karena dia diangkat ke atas oleh payung merger segala macam itu atau apa yang biasa mereka sebut konsolidasi keuangan atau apalah namanya tuh. Pokoknya financial engineering ini akan dipakai habis-habisan
untuk memperlihatkan bahwa BUMN sehat, oleh karena itu nggak usah persen BUMN. Padahal udah keropos semua karena digrogoti untuk kepentingan permainan politik di 2024. Jadi itu intinya. Jadi kalau kita bicara tadi dari awal soal keteguhan institusi Kapolri, juga kita bicara keteguhan institusi BUMN, dan bahkan sekarang ada keteguhan institusi universitas yang harga dirinya kan dangkal betul kan, jadi profesor, jadi guru besar, jadi dosen bermutu, tiba-tiba jadi relawan, kan itu nggak masuk di akal sehat saya. Iya. Memang sudah semakin apa ya? Ini acak adut gitu, nggak jelas gitu batas antara batas antara benar dan salah itu kelihatannya orang sekarang sudah mulai abu-abu gitu. Ya kalau universitas batas antara bego dan dungu itu yang nggak jelas. Oke, Bung Rocky, kita tunggu saja. Siapa tahu Anda tiba-tiba juga nanti dimasukkan supaya Anda tidak terlalu sering kritik. Anda masuk dalam Dewan Steering Committee atau Dewan Pengarah atau Dewan Pakar dari Musyawarah Rakyat ini. Oh, saya sebetulnya lebih gampang, lebih enak, saya nggak terikat dengan institusi, saya bukan ASN. Lebih mungkin saya bilang oke, saya ikut di situ tuh. Demi apa? Ya demi memulihkan akal sehat. Tapi saya tahu bahwa itu bukan permainan akal sehat. Iya. Berimpit pun kita rasa ya jijik lah, itu atau disgusting dengan keadaan semacam ini kan. Jadi bagian itu yang kita inginkan. Karena itu kita akan sponsori terus. 0%. Itu lebih penting. Mestinya akademisi itu ngomong 0%, karena ini adalah problem demokrasi yang butuh klarifikasi akademis. Kita musyawarah akal sehat, musyawarah. Oke, makasih Bung Rocky. Mantap.